Wie gelooft dat God een trouwe God is? Katakan yes. Zeg yes. Lebih keras lagi. Yes. Nog harder, yes. Amin. Allah itu Amen. setia, amin. Dia God is tidak trouw, pernah amen. Oh, sorry. Dia tidak pernah ingkari janjinya. Hij laat zijn beloftes nooit zitten. Dan seringkali di saat kita mengalami apapun dalam hidup ini, En heel vaak als we iets meemaken in dit leven, kita akan tetap bisa berharap dan bergantung kepada Tuhan. kunnen we nog steeds vertrouwen op de Heer. Di saat kita tekun dalam doa dan tetap menyembah Dia, amin. Als we blijven bidden en Hem blijven aanbidden. Dan sungguh lagu ini juga sangat berkesan untuk saya dan adik saya. En dit lied is erg mooi, vinden wij. Dan kami harap juga ini boleh meneguhkan setiap dari Anda yang hadir pada pagi hari ini. En we hopen dat dit ook een bevestiging zal zijn voor iedereen die hier aanwezig is vandaag. Oh ja. En het lied dat we gaan zingen heet Love on the Line. Lagu yang kami akan nyanyikan berjudul Love on the Line. En het is niet zomaar een lied dat we hebben uitgekozen. Bukan sekedar lagu yang kita pilih. Maar we voelen echt dat dit jaar vooral. Tapi kami sungguh merasakan bahwa khususnya tahun ini. Dat het tijd is om op te staan. Bahwa itu adalah waktunya untuk bangkit. En dat het geen tijd meer is om te spelen. Bukan waktunya lagi untuk bermain-main atau tidak serius. Want God heeft zijn eerste liefde, zijn zoon aan ons gegeven. Karena Tuhan memberi kasihnya. Itu adalah anaknya yang tunggal. En soms beseffen we niet eens hoe groot zijn genade is voor ons leven. Terkadang kita tidak menyadari betapa besar anugerahnya untuk setiap dari hidup kita. Maar dit lied brengt het alles in woorden. Tapi lagu ini sungguh mengatakan semuanya dalam sebuah lagu. En ik hoop dat dit een zegen voor jullie ook kan zijn. Dan kami doa ini sungguh menjadi berkat buat Anda sekalian. Amin.
to Jesus Christ. Amen. Haleluya. Terima kasih Joy Jessica. Beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa. Haleluya. Allah kita ada di tengah kita. Amin. Itu sebabnya saya langsung bagikan kepada saudara pada hari ini, yaitu jangan padamkan rohmu. Karena Roma 12 ayat 11 berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Amin. Coba lihat sebelahmu terus bilang gini, jangan padamkan rohmu ya. Bilang, jangan padamkan rohmu. Haleluya. Amin. Saya teruskan pada saudara, memang kalau saudara baca Alkitab, seringkali kalau kita baca tentang kata roh, pengertiannya seringkali kita pikir Roh Kudus saja. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Yunani pakai kata pneumaia, yaitu roh juga. Dan dalam bahasa Ibrani jelas dikatakan di situ ruah. Atau dengan kata lain yaitu manusia batinia. Ya. Dan Allah mau supaya roh kita ini menyala. Kalau roh kita ini padam, maka kita akan jalan seperti biasa, manusia biasa. Dan kita nggak tahu akan pimpinan Tuhan. Tetapi kalau roh kita hidup, menyala-nyala, kita akan lihat bagaimana Tuhan berjalan di tengah kita. Dan kita akan lihat perkara-perkara yang ajaib. Nah, saya mau tunjukkan pada saudara bagian ini. Salah satu penyebab roh kita menjadi padam, yang pertama adalah mengalami masalah yang bertubi-tubi. Jadi karena ada banyak persoalan yang bertubi-tubi, saudara kita nggak ngerti sebenarnya ada banyak problem diizinkan dalam hidup kita supaya kita dekat sama Tuhan. Amin. Biasanya kalau ada problem, kebanyakan orang itu akan sembahyang, ikut doa sana, minta doa di situ, dan seterusnya. Tetapi, saudaraku, karena ada orang-orang yang mengalami problem-problem dan dia tidak memandang ini sebuah hal yang diizinkan Tuhan, rohnya juga bisa padam. Yang kedua yang saya bagi buat saudara, yaitu roh kita bisa padam kalau kita tetap hidup dalam masa lalu. Ya, karena masa lalu kita masih terbawa. Ya, masa lalu kita terbayang-bayang, di mana kita punya trauma, punya ketakutan, punya ngalami kegagalan. Ya, beberapa orang sebagai pengusaha, beberapa orang sampai gak berani maju lagi berbisnis karena pikirnya gak mungkin sukses. Ya, memang pertama kali waktu saya lihat Kentucky Fried Chicken, KFC, ini bukan iklan, tapi saya mau bilang bahwa logo dari Kentucky Fried Chicken itu gambarnya engkong. Opa-opa. Ya, kok bisa? Waktu saya lihat logo ini, di Indonesia dulu belum terkenal orang jual ayam mukanya orang. Biasanya jual ayam tuh pasti kepalanya ayam, ya toh? Atau paling dikit jenggernya lah, ya toh? Tapi ini opa, engkong. Jadi saya ingin tahu. Pertama saya pikir jangan-jangan yang dijual ini ayam tua semua. Ya toh? Tapi kalau ayam tua pun kan alot. Bagaimana kok dia bisa empuk? Wah, ini lebih hebat lagi saya pikir. Tapi setelah saya selidiki, nggak taunya Kolonel Sanders ini ngalami banyak kegagalan. Dia masak ayam, dia jual ayam, dia bisnis ayam, dia goreng, dia jual, kagak laku. Tambahi garam, kurangin tepung, kagak payu, makan sendiri lagi, ya toh. Dibikin seperti itu, nggak sukses. Tapi waktu dia menginjak usia 60, Kentucky Fried Chicken booming, luar biasa. Dia lupakan semua yang lama di sana. Saya mau katakan saudara, banyak orang rohnya padam karena ini loh masa lalu terus sampai nggak bisa maju. Saudara, dalam bisnis juga demikian. Orang namanya gagal itu bukan berarti akhir. Dan biasanya orang-orang yang paling banyak melihat kegagalan adalah orang yang paling cepat sukses. Kenapa? Karena dia banyak mencoba. Dicoba lagi gagal, coba mana? Coba lagi gagal, coba lagi. Coba terus. Lama-lama jadi ahli. Ahli itu terjadi karena kebiasaan. Kalau sudah biasa ngelakuin, lama-lama jadi luar biasa. Amin. Dan seringkali akan timbul ide. Dulu orang bikin roti modelnya kayak minibus. Di Asia. Nah, saudara, tiba-tiba ada orang punya ide baru. Bikin bannya bus. Namanya Dunkin Donut. Nah, setelah itu dia sukses, diikuti semuanya. Dulu orang ketahuan bikin roti kok kayak model ban. Sekarang laku keras. Jeko sekarang naik pasarannya. Ya toh? Nah, saya mau bilang sama saudara, please, semua kegagalan, semua trauma masa lalu itu bisa memadamkan rohmu. Itu saya jangan itu mengikuti saudara. Yang ketiga, tidak mempunyai lingkungan yang menolong. Jadi tidak punya komunitas yang baik.
Gitu. Cuman punya teman kumpul-kumpul, bukan teman yang bisa menolong. Teman yang bisa menolong itu di gereja. Amin. Karena di gereja ini kasih Tuhan telah menolong kita, sehingga kita ingin menolong orang lain. Dan prinsip dalam kekristenan, beri maka kamu akan diberi. Makanya kalau di gereja ada orang yang suka memperhatikan terus. Dan kalau kita ada di sini, lingkungan ini baik sekali untuk saling menolong. Yang keempat, yang keberapa nih? Yang keempat ya, yang keempat yaitu mendapat perlakuan yang tidak baik atau tidak disukai. Roh kita jadi padam kalau kita ini dibenci orang terus. Kesana dibenci, pakai baju ini dilihatin yang enggak, diomelin, diomong, lama-lama ini juga bisa surut. Ya. Jadi mandek, ya. Roh kita enggak hidup. Selanjutnya saya teruskan saja yang kelima, yaitu salah mengerti dengan Tuhan. Kita mudah kecewa karena tidak melihat dari sisi pandang Tuhan, sehingga mengakibatkan kita kecewa dengan Tuhan. Sesekali coba kita siapkan waktu untuk merenungkan apa maksud yang dari Tuhan, yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Ya. Kalau kita kecewa dengan Tuhan, itu repot, saudara. Kita nggak bisa berdoa lagi. Ya. Saya masih teringat sekarang dia menjadi seorang pengusaha yang cukup sukses di Jakarta. Waktu itu dia adalah penjaga sekolah, dan dia buta huruf. Tiba-tiba sekolah ini mengadakan perubahan karena kepala sekolahnya baru, jadi bikin peraturan baru. Dalam peraturan baru itu adalah bahwa semua orang yang buta huruf tidak boleh kerja di sekolah ini. Lah penjaga sekolah ini udah tua, dari sekolah baru berdiri dia yang jaga, dan dia buta huruf. Dengan kata lain, dia akan dipecat. Saudara, waktu betul surat pemecatan datang dan dia terima hari itu, dia sedih banget. Dia bisa kecewa sama Tuhan karena dia pikir kok Tuhan tidak tolong, sedangkan anak istri bagaimana, dan dia udah usia seperti itu, dia mau beri makan apa, bagaimana dengan anak-anak. Dan itu sebabnya hari itu dia nggak pulang, dia kelilingan kota Jakarta, dia keliling, saudara, dia lihat dapat ide. Waktu dia pulang ke rumah, dia ngomong kepada istrinya, "Ma, aku dipecat, nggak punya kerjaan, tapi aku sudah punya ide." Bagus nih suami ya toh. Dia tidak pulang bawa persoalan, tapi dia bawa berita, solusi yang bagus. Jadi istri itu tenang. Halo? Wanita itu, dia seperti goa. Kalau disuarakan, besar, itu wanita. Gitulah. Jadi kalau kau masukkan yang negatif, takut, gitu. Itu wanita. Halo? Betul ya wanita ya? Ya. Lupa. Itu wanita, itu normal. Karena wanita itu sensitif. Kalau rohnya hidup, dia lebih dekat dengan Tuhan. Dia bisa tahu pimpinan Tuhan. Tapi kalau wanita nggak dekat Tuhan, gawat, saudaraku. Takut, ngeri. Jadi si suami ini bawa pulang berita yang baik. Dan apa yang terjadi? Dia bilang, aku akan buka warung kecil. Aku sudah punya ide modelnya kayak apa. Dan dia buat. Saudara, dalam waktu nggak lebih dari 3 bulan, sukses dia. Terus dia ngomong sama istrinya, lu buka kampung sebelah sana. Ya, buka di kampung sebelah sana, buka situ. Dia buka. Sukses lagi, dia ajak keponakannya. Sukses lagi. Nah, tapi karena buta huruf dan orang ini sangat sederhana, apa yang terjadi? Dia nyimpen duitnya di rumah, dimasukin tas koper, dimasukin bawah tempat tidur, jebret gitu. Setiap keuntungan dimasukin situ, dan semakin hari semakin banyak, dan sudah beberapa koper. Lah keponakannya datang lagi ngobrol-ngobrol, terus dia bilang begini, terus karena keponakan perlu modal, dia ambil satu tas koper dibawa. Dia bilang, kamu perlu duit piro? Terus dibukain kopernya gitu. Terus si ponakannya bilang, loh Om, ini duit mesti disimpan di bank. Ini kalau maling masuk, dirampok, ente kamu. Disimpan di bank, bawaan ke bank, ini rumah deket bank. Kamu datang ke bank, kamu bilang kamu mau simpan uang. Oke. Dan saudaraku, dia langsung pergi ke bank besoknya. Dan sampai ketemu pegawai bank, dia bilang, aku mau simpan uang saya itu, bawa tas koper. Masuk bank, ini orang pikir pindah rumah, Pak. Ya. Dan saudara, waktu ngomong sama pegawainya dibilang, saya mau simpan duit. Duitnya berapa? Pak, saya sudah nggak hitung lagi. Oh ya? Terus dia bilang, oke Pak, kalau gitu saya ambil formulir diambilin, diliatin, uangnya mana Pak? Tas koper dinaikin di meja, dibuka, banyak banget itu. Terus orang ini karena buta huruf, jadi dia pegang formulir dilihatin, iki opo mana ya? Dia enggak ngerti apa-apa sama sekali. Saudara, terus dia bilang sama pegawai bank ini, maaf ya, saya ini buta huruf.
Saya tidak bisa baca, nggak ngerti. Wow, orang ini pegawai bank bilang apa? Kalau Anda sekolah, Anda akan lebih sukses dari biasanya. Orang ini jawab apa? Oh Pak, kamu salah. Kalau saya bisa baca, hari ini saya tetap penjaga sekolah. Gara-gara gua dipecat, jadi kayak begini nih. Amin. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan punya cara yang lebih baik untuk kita melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Ini yang luar biasa. Jadi wow, Pak pegawai bank ini luar biasa Pak. Duitmu banyak sekali. Ini loh saudaraku, ini penting. Jangan kecewa sama Tuhan. Karena sering kali ada hal yang indah di balik semua problema. Nah beberapa hal yang saya teruskan lagi. Beberapa hal yang terjadi apabila roh kita padam. Tadi ada beberapa yang saya singgung. Yang pertama yaitu menjadi cepat marah. Orang kalau rohnya padam, gampang ngamuan. Menyerah. Gampang menyerah atau... menyerah dulu ya, gampang menyerah sehingga orangnya gampang marah. Jadi kalau ada apa-apa cepat emosi, gampang. Jadi please perhatiin, kenapa hari ini kok gampang marah? Jangan rohmu mulai berebet. Belum mati tapi sudah mapet. Gitu. Coba lihat sebelahmu, tanya apa masih mapet. Coba lihat dulu, terus bilang mapet. Tapi kita mau menyala-nyala hari ini, amin. Beri tepuk tangan dulu bagi Allah, haleluya. Ini bahaya, gampang menyerah. Kenapa? Karena sudah tidak mengalami akan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Sehingga gampang tersinggung, gampang marah. Dan saya berdoa supaya semua pekerja di GMS rohnya menyala-nyala. Nggak gampang tersinggungan, amin. Haleluya. Yang kedua saya terusin lagi, yaitu menjadi orang Kristen yang jiwani. Akibat roh yang padam, maka kita akan menjadi orang Kristen jiwani yang peka bukan terhadap roh, tapi terhadap ucapan manusia. Roh sudah tidak memiliki kekuatan sehingga jiwa kita menjadi dominan dan kita menjadi orang yang lebih cepat tersinggung. Nah ini, tadi marah, sekarang gampang tersinggung, gampang sakit hati. Gitu. Itu kalau roh padam. Gampang ya. Nanti ingat-ingat aja. Kalau sudah mulai padam, oh ini gawat nih. Mesti dihidupkan kembali. Ya. Terusin lagi yang ketiga. Karena bagian ini saya singgung semuanya. Selalu hidup dalam pergumulan. Orang yang rohnya padam, hidup dalam pergumulan. Yang tidak ada habisnya. Karena roh kita sudah tidak lagi di dalam Tuhan. Dan kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri daripada kekuatan Tuhan. Orang kalau ngandalin kekuatan sendiri, roh, dia bukan ketemu solusi, tapi dia lebih banyak ngalami polusi dalam hidupnya. Mumet terus, nggak enak, penuh pergumulan dan seterusnya. Yang keempat, orang-orang yang hidup atau rohnya padam itu, yaitu bosan ke gereja. Orang yang bosan ke gereja, saya mau bilang pada saudara, sering kali karena rohnya padam. Saya tulis ya, tidak dapat merasakan hadirat Tuhan di gereja karena menjadi mati rasa di dalam roh. Jadi mereka ke gereja, bahkan beberapa orang melayani Tuhan, tapi spiritnya mati. Nggak ngerasain apa-apa. Orang lain indah menyembah Tuhan, dia nggak rasa apa-apa. Saya layani beberapa pendeta di Indonesia. Melayani, khotbah, tapi spiritnya nggak ada apa-apa sama sekali. Dan ngeri, saudaraku. Ngerinya apa? Beberapa mereka pemimpin, tapi hidupnya nggak benar di luar. Kenapa? Karena rohnya nggak bersekutu sama roh Tuhan. Berhenti. Saya terusin sekarang. Bagaimana supaya roh kita tetap menyala-nyala dan tidak padam? Yang pertama, kalau seperti ini, segera kita cari Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita lihat langsung 2 Tarik 20 ayat 1 sampai 3. 2 Tarik 20 ayat 1 sampai 3 saya tunjukkan kepada saudara. Kalau ada problem, ada tekanan, kita cari Tuhan. Bilang sama sebelahmu, cari Tuhan. Jangan cari hantu. Cari siapa? Tuhan. Kewalik gawat. Bener kan? Cari siapa? Tuhan. Jangan mertua dulu. Cari siapa? Jangan cari manusia dulu. Cari siapa? Tuhan. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Dikatakan, 2 Tarik 20 ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama sepasukan orang Meonim. Terus ayat yang kedua, saya terusin aja. Dikatakan di sini, datanglah orang yang memberitahukan pada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom. Saya garis besar di sini, garisi dengan jelas, satu laskar yang besar. Saudara, ini mengagetkan buat Yosafat. Terus dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka
di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Itu kalau dilihat, udah dekat. Kelihatan mereka sudah dekat. Terusin, 3. Nah, Yosafat menjadi takut. Takut itu normal. Yang nggak normal kalau saudara dikuasai oleh ketakutan. Ya toh? Kalau saudara punya deg-degan, itu normal. Karena jantung kita bukan dari beton. Dari daging, maduk. Biasa itu, betul. Dan itu membuat ini. Dikatakan Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk cari Tuhan. Amin. Yosafat ini perang menang terus. Dia tidak pernah kalah. Luar biasa. Dia seperti Daud. Saya mau katakan pada saudara. Tetapi dia sadar kalau pakai kekuatannya, dia pasti runtuh. Dia cari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya puasa. Iya. Amin. Untuk cari Tuhan, tinggalin jam makanmu. Itu maksudnya puasa. Bukan soal nggak makan, tapi untuk cari Tuhan, tinggalin. Saudara, jam untuk makan itu panjang. Dalam satu hari orang Indonesia itu makannya 3 kali. Dalam mau makan, untuk mempersiapkan makan, sampai makan kenyang, habis itu pakai makan buah, gitu, minum kopi, lama banget. Gitu. Sering kali kita makan, hitung aja, sarapan saudara makan berapa jam? 1 jam, ya dah. Ya enggak banyak 1 jam. Lek siang rodok dowo, itu lebih banyak makanannya ya, pilihannya banyak. Nah, saudara makan lagi di sana. Paling sedikit saudara makan pada hari itu 2 jam. Malam 2 jam. Jadi kurang lebih 5 jam. Belum ditambahi si mangan apa itu kacang hijau siang hari itu. Ya toh, cilen, ngopi, itu berapa banyak waktu yang terbuang. Nah, kita ambil puasa artinya kita tinggalin semua, ayo kita cari Tuhan. Dan kau akan lihat kemuliaan Tuhan. Saya tunjukkan lagi bagian yang selanjutnya dari ayat ini. Segera mencari Tuhan, yaitu 2 Samuel 21 ayat 1. Kita lihat sama-sama. 2 Samuel 21 ayat yang pertama. Dikatakan begini. Dalam zaman Daud, terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Jadi Daud juga pernah mengalami krisis zaman dia. Gak ada makanan. 3 tahun berturut-turut. Lapar semuanya. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Daud ini orang sukses. Daud itu ahli strategi. Daud punya pengalaman yang luar biasa. Daud punya banyak koneksi. Raja-raja lain sangat hormat pada Daud. Apa yang Daud katakan mereka sangat takuti dan mereka akan lakukan. Tetapi waktu Daud menghadapi kelaparan, Daud tidak cari semuanya itu. Dia tidak andalkan nama besarnya, dia tidak andalkan kekuatannya, dia tidak andalkan semua keadaan. Dia lari menanyakan petunjuk Tuhan dan berfirmanlah Tuhan. Pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Ini sebabnya kenapa ada problem bagi bangsamu. Karena Saul membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Ini akibatnya. Ini kelaparan tiba. Saudara, kejahatan itu akan mengurung kita menghadapi banyak persoalan. Kalau engkau pernah berbuat yang salah, merusak keluarga atau membuat orang lain susah karena saudara ambil hartanya dan sebagainya, kembali pada Tuhan. Ampuni saya dan selesaikan semuanya. Amin, saudara. Dan dengar baik-baik. Saya bersyukur karena Tuhan sangat-sangat mengasihi kita semuanya. Saya teruskan lagi bagian yang kedua. Kalau engkau sudah cari Tuhan, ini membuat roh saudara menyala. Dan saya teruskan yang kedua, supaya roh saudara tidak padam, berdoalah bersama keluarga saudara. Keluarga itu penting. Dan saya mau katakan kepada saudara, pada hari-hari terakhir ini, Tuhan akan bangkitkan keluarga-keluarga di akhir zaman. Tuhan akan bangkitkan anak-anak. Kalau sudah baca Kisah Rasul pasal 2. Pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku. Dan dikatakan apa? Anak-anakmu, teruna-terunamu dikatakan akan bernubuat. Anak-anak dibangkitkan Tuhan. Tapi bukan cuma anak-anak. Dikatakan orang tuamu akan mendapat mimpi-mimpi. Artinya apa? Tuhan bangkitkan orang-orang tua juga. Amin. Yang ketiga dikatakan hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, aku urapi mereka. Hamba-hamba Tuhan bangkit, laki perempuan dipakai Tuhan. Zaman ini tidak ada perbedaan. Laki perempuan pokoknya semua dipakai Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa. Saya pergi ke Kolombia, ke kota Bogota.
Saya harap beliau bisa datang ke Indonesia, yaitu Pastor Cesar Castellanos. Dengan gereja yang begitu maju, dengan gereja selnya. Dan dengar baik-baik selalu. Mereka kalau maju kebaktian, gak ada yang berdiri sendiri. Mesti bawa istrinya yang sudah nikah. Berdiri. Pastor Cesar kalau berdiri ke mimbar, mesti bawa istrinya lebih dulu. Wih, keren banget. Kenapa? Dia mau kasih tahu gini, kami berdua ini adalah alat Tuhan. Pria wanita sama, kita sama-sama melayani Tuhan. Tetapi dia bilang, tetap kepala dari istri itu suami. Halo? Cuman di dunia berbeda. Saya sering dengar di Indonesia bahwa keluarga itu seperti gambarannya seperti kereta api. Gerbong. Lah suami itu lokomotifnya di depan. Tapi yang nyetir lokomotif ini masih di sini namanya istri. Itu di Indonesia. Memang suami di depan tapi saya nyetir iki lho bojone rek gitu ya. Tapi yang saya mau bilang sama saudara bahwa Tuhan akan pakai semua keluarga kita sama-sama. Amin. Haleluya. Jadi please jangan tinggalkan keluargamu. Tinggal bersama keluargamu. Saya katakan sungguh, karena ayah saya dulu melayani Tuhan. Ibu saya juga melayani Tuhan full time melayani. Sampai sibuk ngurusi jemaat, lupa kalau anak songo lanang kabeh. Ini. Akhirnya saya bikin gereja baru. Karena dulu gereja nggak boleh pakai lampu gini zaman dulu itu ya Pak Yusuf ya. Ini kurang suci dulu ini ya. Benar. Jadi saya bikin gereja baru namanya diskotik ya. Saya dulu bikin di dekat sini, dekat Kaliasin ini ya. Terus saya mau bilang sama saudara, saya jauh daripada Tuhan. Saudara, saya bilang tidak, saya harus ada bersama keluarga saya. Saya ada bersama istri saya, anak-anak saya untuk melayani Tuhan sama-sama. Amin. Kita baca ayat ini, dikatakan 2 Tarik 20 ayat yang ke-13. Waktu itu dikatakan, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri, anak-anak mereka. Amin. Amin. Dibawa semua, please.